Karena gue udah nanya-nanya, banyak banget dokter-dokter muda yang ngekos di sini bro. Karena banyak banget rumah sakit di daerah sini. Kalau kita beli ini untuk diinvest, dokter muda itu misalnya perempuan 2 gitu, bisa kan join yang di sebelah sana 1, sebelah sini 1 ya. Ini tinggal ditambahin sekat lah misalnya gitu kan. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Kita hari ini mau ngajak teman-teman jalan ke Bogor. Lebih tepatnya kemana? Ke Royal Heights Apartemen. Apartemen. Ya, jadi teman-teman, kenapa sih Royal Heights ini kita pilih? Karena ini dekat sama satu perumahan idola gua, yaitu Rancamaya Bogor. Itu adalah salah satu perumahan yang jujur gue pengen banget punya tanah di sana dan punya rumah di sana nih teman-teman. Nah, ini adalah apartemen buatan dari grup Rancamaya. Apartemennya itu nggak tinggi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 lantai. Dan yang kerennya, ini kalau kita ngeliat ke sana, kita bisa ngeliat Gunung Gede dan Pangrango. Ke sebelah situ kita bisa ngeliat satu hutan. Hutannya itu adalah hutan biotrop yang biasa dipakai anak-anak IPB nih, teman-teman. Dan yang kerennya lagi, teman-teman bisa bayangin, ini adalah clubhouse-nya. Belum jadi, teman-teman. Jadi ini clubhouse ini nanti ada kolam renangnya, ada gymnya, dan yang pasti ada restoran yang bisa ngeliat ke hutan biotrop itu. Jadi bisa dibayangin teman-teman di situ bisa ambil makan-makan, di bawahnya ada kolam renang yang juga menghadap ke hutan biotrop. Yuk sekarang kita menuju ke apartemennya. Gue suka banget sih apartemen ini, kenapa teman-teman? Karena nomor 1 di bagian depannya ini nih ada permainan secondary skin, garis-garis vertikal nih. Jadi ini kalau kita pegang nih bahannya adalah besi hollow teman-teman. Tapi ini ada fungsinya. Yang bikin menarik apa? Nomor 1, dia bisa menghalau sinar matahari. Jadi kalau kita punya kamar di sini tuh kita nggak akan kena terang matahari yang terlalu pekat gitu ya, yang terlalu keras. Tapi di dalam itu tetap berasa adem. Nomor 2, kalau kita sekarang mau jemur-jemur pakaian ya nggak akan terlalu kelihatan karena adanya secondary skin ini yang vertikal-vertikal ke atas. Dan menurut gua modelnya itu ya bener-bener modern banget zaman sekarang. Apalagi kalau teman-teman perhatiin ya, gue suka banget sih. Lobbynya ada cekungannya begini nih. Habis itu di situ ada buletannya. Bentuknya modern loh. Dan lokasinya ini ada di tengah-tengah kota Bogor. Dan yang gue suka lagi apa teman-teman? Kalau kita beli di sini, cicilannya seperti kita ngekos. Jadi harganya itu benar-benar affordable banget buat teman-teman yang baru selesai kuliah, baru mulai kerja, ngerintis karir, daripada sayang-sayang duitnya dipakai untuk bayar kos, lebih baik teman-teman beli di sini, nyicil, yang pada akhirnya nanti bisa buat investasi. Nah ini penting teman-teman, karena ya semua harus dimulai dari yang kecil. Kita bisa beli apartemen dulu. Setelah itu 5-6 tahun kalau keluarga kita udah nambah anak, nambah segala macam, bisa dijual untuk diganti jadi rumah yang landed. Tapi jangan beli apartemen yang harganya nggak naik. Kalau yang Royal Heights ini, karena dia buatan Rancamaya dan ada di satu lingkungan yang udah besar banget, gue yakin pasti investasinya baik. Yuk! Sekarang kita mau menuju ke lobbynya teman-teman. Jadi kita masuk lobby itu ada di sini. Dan ini ada 2 tower ya. Jadi ada tower A sama tower B. Tower A ini udah hampir semuanya laku. Dan yang kerennya di bawah tower A ini dia punya parkiran basement. Dan di tower B dia juga punya parkiran basement. Yang A ini udah hampir laku semua. Sekarang yang lagi dijual beliin itu adalah yang B ini. Jadi ya itu jangan sampai ketinggalan. Yuk naik yuk. Bro, kalau lo beli di sini masih dapat hadiah sepeda loh. Mantep. Tapi bener loh, lu bisa bayangin nggak kalau misalnya sekarang di lingkungan sebesar ini ya kan, yang udah jadi jalannya gede-gede, ada nanjak, ada turunnya, lu main sepeda masih seru banget. Jadi menurut gue ini keren sih, walaupun ini secara ini marketing ya. Coba marketingnya itu pas banget untuk lingkungannya. Yuk sekarang kita masuk. Jadi kalau kita menghuni di sini kita punya satu kartu kayak gini, nanti kita bisa buka. Jadi bisa dibilang cukup aman ya. Sekarang teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya kita jalan di lorong ini, bisa dilihat ada perbedaannya nih.
ini itu dia gunain cat minyak nih. Sedangkan yang ini pakai cat tembok. Nah, fungsinya apa teman-teman? Jadi kalau misalnya kita sekarang lagi jalan, kadang-kadang suka iseng kan, kena badan, kena apa tangan, ada yang suka gini, ada anak kecil gitu kan. Yang bagian cat minyak ini gampang untuk dibersihin. Jadi ini bisa jadi tips juga buat teman-teman yang punya anak kecil. Mungkin ya setengah dari dindingnya bisa dikasih cat minyak seperti ini. Bentar, temen gue ketinggalan. Doi, lo ketinggalan doi. Sini. Yuk, sekarang kita menuju ke kamar yang mau kita review. Nah, ini adalah kamar yang mau kita review, tipe corner ya. Yuk kita masuk yuk. Nah, sekarang kita udah masuk ke apartemennya, teman-teman. Begitu masuk, kita langsung ketemu sama satu tempat nih di sini yang bisa jadi ruang tamu ya, kecil-kecilan. Ruang tamu lah kalau di apartemen. Untuk pakai sepatu ya. Pakai sepatu sambil duduk-duduk santai dulu sebentar, baca buku kali enak ya di sini ya. Dan gue suka banget di sini udah disiapin lampu. Jadi selalu gue bilang sama teman-teman kalau kita punya satu kamar itu lebih baik lampunya yang banyak, wattnya kecil-kecil supaya dapat ambience yang banyak. Dan yang lebih kerennya lagi kalau misalnya cetekannya banyak kayak gini. Nah, jadi kita bisa dapat ambience yang berbeda-beda nih teman-teman. Jadi kalau kita cuma mau nyalain ini doang, ada di sini. Mau nyalain ini doang, ada di sini. Nah, ini ada banyak pilihan. Cuman sayangnya dia masih pakai warna putih nih. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya ini semua kuning. Dapat suasana homey-nya lebih berasa. Nah, begitu masuk, kita langsung ketemu di sebelah kiri. Ini ada kamar mandinya. Ini kamar mandinya menarik teman-teman. Kenapa menarik? Karena gini, buat teman-teman yang punya satu kamar mandi yang compact, bisa dicontek pakai ini nih, wastafel yang dimiringin seperti ini. Nah, sayangnya ini masih kena ya sedikit ya. Jadi sebenarnya nih kalau lebih bagus nih bro, ini dipotong sedikit nih di sini nih, tak gitu. Jadi ini pintunya bisa ngepas. Cuma nih gue suka banget idenya. Jadi ini ada di corner gitu dan cocok banget sama si wastafel ya. Wastafelnya juga yang model sudut seperti ini. Ini enak banget. Jadi kalau kita masuk itu kita punya satu sirkulasi yang enak. Bagian untuk mandinya, showernya pakai American Standard dan udah disiapin untuk air panas air dingin nih dan udah disiapin stop kontak di sini. Dan di sini juga udah dikasih exhaust dan udah ada manhole layer di sini. Cuman sayangnya di ujung sini teman-teman ini mestinya floor drain-nya ini ada di ujung. Cuma nih menarik juga ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin mungkin nggak kelihatan ya. Ini tuh diturunin ke sini. Habis itu diturunin ke sini nih. Nih si keramiknya itu diturunin ke sini, diturunin ke sini. Ini bagus juga nih. Jadi kalau teman-teman nggak pengen floor drain itu ada di ujung, bisa juga model kayak gini. Jadi di bagian sini diturunin, bagian sini turunin. Jadi kalau misalnya kita sekarang ada air di sini, dia otomatis turun ke sini, dia akan langsung ke sini, otomatis ke sini, langsung akan turun ke sini. Jadi kamar mandi ini benar-benar gampang banget untuk kering. Itu penting karena ya itu dia. Sekarang kan konsepnya adalah kamar mandi kering. Nah, cuman kalau misalnya ini ukurannya segini, ya ini masih bisa kita kasih L untuk jadi tirainya. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Jadi begitu kita masuk nih, teman-teman lihat ya. Jadi sebelah kanan ini adalah kamar mandinya dan sebelah sini adalah kamar tidur ya. Kita mau ke sini dulu atau mau ke situ dulu, bro? Sini dulu. Nah, sedangkan ini adalah ruang makannya. Seru ya, kayak apartemen studio lah ya. Tapi besar banget gitu. Bisa dibilang karena ukuran yang compact, desainer interiornya cukup berhasil untuk ngakalin gimana caranya banyak barang yang bisa dipakai, tapi nggak ngebikin apartemen ini kelihatan sempit. Seperti ini kita bisa lihat di sini ini adalah dapurnya. Dapurnya itu dia gunain solid surface warna hitam dan gunain backsplash keramik metro atau keramik subway warna hitam. Dan ini yang mahal karena udah ada bevelnya di sini. Ini dia gunain kompor listrik aja. Cuman sebenarnya warna hitam ini itu nggak favorit buat gua. Karena kalau dia ada di dapur itu, kalau kita lagi nyuci-nyuci, airnya tumpah-tumpah sini dan nggak cepet kita lap, itu biasanya keluar jamur-jamur putihnya. Dan itu susah banget dibersihin. Dan jadi akhirnya kelihatan dapur kita itu agak nggak bersih lah gitu, karena banyak kerak-kerak putihnya.
Cuman ya kalau kita udah suka banget warna kayak gini ya, satu-satunya jalan ya kita harus selalu sering ngelapin. Dan ini udah pakai cooker hood teman-teman. Cooker hoodnya itu juga bagus, sudah dinaikin ke atas seperti ini. Dan model dari kabinetnya ini teman-teman bisa lihat pakai push button. Nah, ini push button seperti ini teman-teman. Dan dikasih tambahan-tambahan seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau bikin seperti ini tuh sebenarnya ada multiplex 9 mili, habis itu yang bagian tambahan-tambahan ini ditempel lagi yang 9 mili dan membentuk tali air seperti ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi, rumah ini benar-benar rumah multifungsi atau apartemen multifungsi adalah dari sini teman-teman. Kalau kita butuh meja tambahan, kita tinggal tarik ke sini. Nah, ini model engselnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau bikin, teman-teman bisa contek model engselnya yang seperti ini. Nah, ini kalau mau ditutup, dia mesti dipencet dua-duanya. Oke. Dan bagian meja makannya. Nah, ini meja makannya juga keren juga teman-teman. Jadi ini juga bisa dilipat. Jadi kalau kita butuh tempat yang lebih besar, diangkat dikit, ditekan di sini, lipat ke dalam. Tak. Habis itu bisa dilipat begini. Nah, ini langsung dapat satu space yang luas teman-teman. Dan ini ya kalau kita mau lesehan di sini jadinya benar-benar gede banget. Nah, yuk kita lihat di sini. Ini adalah TV-nya. TV-nya ini menarik teman-teman karena di sini ada wall panel ya. Wall panelnya itu dikasih LED sini supaya dapat ambience-nya. Gue suka juga nih AC-nya. AC-nya itu dikasih aluminium gitu. Dibikin seakan-akan jalusi gitu. Nah, sekarang kita kembali ke multifungsi lagi. Yang simple, kita mundur dulu sedikit. Ini adalah satu lemari nih teman-teman. Lemari ini itu sebenarnya adalah lemari untuk si kamar tidur utama ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini dia gunain ribbon, push button juga. Dan kalau misal dipencet, langsung nyala lampunya karena di sini ada ininya nih, sensor. Bukan sensor sih, cetekan di sini. Nah, jadi kalau teman-teman pengen nambahin lampu di lemari, itu bisa juga masang kayak ginian. Ini satu kotak ini tuh unik teman-teman. Jadi dari sini sampai sini itu adalah lemari untuk kamar yang di sebelah sana. Bukanya dari sebelah sini nih. Nah, sedangkan yang ini adalah lemari jatah untuk kamar yang ada di sini. Kok kecil? Padahal ini kamar utama. Enggak, karena ternyata kamar utama juga masih punya lemari yang ada di sini nih teman-teman. Nah, di bagian sininya sekotak ini itu dibikin ngadep ke sana, berfungsi sebagai tempat untuk naruh kayak gini nih. Menarik ya? Jadi ini satu kotak ini tuh bener-bener multifungsi banget. Gue sih paling suka multifungsi yang kayak gini nih. Yang nggak bakal rusak-rusak. Tapi emang fungsinya banyak. Satu kotak ini bisa untuk bagian meja makan. Satu kotak ini juga bisa untuk nambahin lemari di sini. Satu kotak ini juga berfungsi untuk lemari kamar yang ada di sini. Menarik ya? Nah, dan yang keren ya, masih ada ini nih. Lemari penyimpanan rahasia, gitu nggak sih? Ini adalah lemari yang kita gunain malam-malam ketika sangat butuh sesuatu yang cepet. Nah, apa ya? Tebak-tebakan. Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Bener nggak? Urgent banget tuh. Urgent banget, ya kan? Langsung buka. Nah, coba kira-kira apa sih teman-teman? Ya kan gitu. Kita sekarang harus lempar ke teman-teman. Karena nggak boleh ngomong terlalu terlalu straight gitu, karena banyak anak kecil yang nonton. Oh, jadi nggak boleh ketemu anak-anak teman? Hah? Nggak boleh ketemu anak-anak ya? Cuman lu berdua doang aja yang tahu tuh situ. Pikiran lu begitu, gue sih nggak ngomong. Jadi kalau misalnya sampai di video dibully, lu yang mesti dibully. Asli. Enggak bro, gue ada cerita lucu sih. Jadi ada yang komen nih, ya kan? Kita kan kadang-kadang bercandanya suka mesum. Bukan mesum. Mesum bro. Gue sih mesum enggak bro. Kita bercandaannya terlalu sesuai umur. Iya. Abis itu ada yang komen, Bang, kurang-kurangin lah ngomong. Gue lagi nonton sama mertua gue, sama calon mertua gue, calon bini gue. Abis itu gara-gara bercandaan lo, satu ruangan awkward anjing. Gue gak enak banget, itu gue seharian men. Aduh, gak enak banget gitu. Itu awkwardnya gak enak banget man. Gak enak, gue aja awkward bayanginnya. Aduh. Oke lah, nah ini teman-teman, ini adalah tempat rahasia lagi. Nah ini menarik ya, jadi kalau kita mau bikin kayak gini teman-teman,
itu bisa pakai engsel seperti ini, sederhana aja. Dan ini kalau bisa sih nggak usah pakai yang soft closing karena nggak ada gunanya juga, ini terlalu berat teman-teman. Jadi langsung aja ini ditutup seperti ini. Nah, ini model coakannya adalah seperti ini nih. Ini menarik loh. Jadi coakannya itu ada dua nih. Bukan dua, gimana yang ngomongnya? Bukan satu kotak doang, tapi ada satu lagi tambahan seperti ini. Untuk lekukan-lekukan yang aneh seperti ini, itu teman-teman bisa pakai taco seat. Karena kalau pakai edging nggak bisa untuk ngebikin seperti ini nih. Yang ada lekukannya, gini loh lekukannya, maksudnya ada ini gitu. Nah, kalau misalnya kita mau pakai edging, ya lekukannya cuma satu aja seperti itu. Yuk, sekarang kita ngeliat ke sini. Dan ini cukup kuat loh. Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat nih kan enak, bisa dikuat ya untuk dipakai berdiri ya. Nah, jadi kekuatan itu ada di sini nih. Di sini ditambahin lagi multiplexnya nih. Kalau ini multiplexnya cuma satu, ya ini gampang patah nih. Tapi karena di sini ada coakan juga kan. Nah, makanya di sini dikasih 2 multiplex sebagai kekuatan ketika kita lagi tutup begini. Nah, di bagian ujung ini juga sederhana, ada tempat-tempat buat naruh-naruh barang lagi. Dan di bagian sini ini adalah model lemari geser. Nah, ini gue juga ada saran buat teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sekarang itu kepengen nyari HPL untuk rumah dan warnanya itu mau ke arah putih, bisa dipilih HPL yang warnanya seperti model kayak gini. Karena hasilnya akan kelihatan jauh lebih rapi daripada kita pakai HPL solid warnanya. Misalnya solid putih, itu nggak akan serapi ketika kita bikin duko. Nah, mendingan cari yang putih tapi masih ada serat-seratnya sedikit. Itu ada saran kalau kita mau milih HPL yang warnanya cerah. Jadi jangan yang solid-solid banget, ini solid nih putih gitu ya. Kalau ini ada seratnya sedikit, teman-teman. Jadi kalau kita mau ke sini, ini ada satu tempat duduk. Jadi dari kamar tidur utama ini kita bisa menuju ke kamar tidur anak yang ada di sini atau kamar tidur tamu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini apartemen ini buat anak muda banget. Jadi kita tinggalnya di sini. Kalau teman-teman kita lagi mau datang, habis mau nginep, kita sediain kamar tamu juga yang terhubung. Jadi kamar utama sama kamar tamu terhubung ya? Kamar tamu, ya tamu sama utama kan pasti deket bro. Ya sih. Tamunya bisa siapa aja? Tamu bisa siapa, tapi kan dekat gitu. Jangan lewat situ bro, sopan lewat sini. Ya nggak? Kalau udah malam boleh lewat situ. Nah ini di bagian sini. Ah ini menarik teman-teman. Jadi ada satu tempat untuk tamu kita. Nah ini adalah model tempat tidur yang bisa dilipat teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak gunain, kita nggak ada tamu gitu, kita bisa gunain ini sebagai sofa. Enak kan? Enak loh. Ini kalau gue bro, oh enggak, ini pinter sih orang ini, gue seneng sih. Jadi ini ada sofa. Tadi gue mikir gini bro, ini karena ini kan sofa ya. Coba di sini deh bro. Maksud gue, misalnya di sini TV gitu. Oh iya. Ternyata enggak, desainer interiornya pintar teman-teman. Jadi desainer interiornya itu ketika ini dibuka, kita duduk di sini, kita bisa ngeliat TV di situ. Dan bayangin deh kalau misalnya teman-teman kita tuh datangnya lumayan banyak ya gitu, misalnya 4-5 orang gitu. Ini masih muat nih. Karena ini tinggal dibuka yang tadi, di dalam juga masih ada kursi, 2. Banyak. Enak banget. Dan kalau mereka habis main Monopoly, habis itu pengen tidur, males pulang, ya tinggal buka aja tuh ranjangnya, ya kan? Gue mau main Monopoly, bros. Party. Enggak, party gue main Monopoly, main ular tangga. Ya kan? Paling banter main capsa gitu. Tapi kalau capsa udah datang, si Doi, cepet-cepet apa nih? Wah, gak bener tuh. Biar semangat man, biar semangat. Ya itulah, aduh gak bener itu. Dilarang itu bro. Nah ini adalah lemari untuk bagian sini. Jadi sebenarnya gini sih kalau menurut gua konsepnya. Kalau ini bener-bener kita lagi tinggal sendiri gitu teman-teman, kita tidurnya kan di sana. Kita punya lemari banyak. Kalau kurang lemari ya di sini juga bisa dipakai gitu. Kalau setelah itu kita menikah, habis itu kita udah punya anak, kamar ini bisa jadi
kamar bayinya atau kamar anaknya. Tapi kalau kita mau jadiin ini kos-kosan, dapatlah 2 kamar. Karena gue udah nanya-nanya, banyak banget dokter-dokter muda yang ngekos di sini, bro. Karena banyak banget rumah sakit di daerah sini. Nah, jadi kalau kita beli ini untuk diinvest, dokter muda itu misalnya perempuan 2 gitu. Bisa kan join, yang di sebelah sana 1, sebelah sini 1 ya. Ini tinggal ditambahin sekat lah misalnya gitu kan. Jadi dapat 2 kamar. Menarik ya? Banyak ininya men, apa? Banyak alternatifnya kalau misalnya kita beli apartemen ini. Fungsi banyak. Iya, karena layout ya. Kadang-kadang layout itu ngebikin satu apartemen itu jadi lebih bermanfaat gitu. Menarik ya. Ini adalah satu tempat teman-teman. Ini menarik ya. Jadi ini tuh juga bisa digunain untuk belajar. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah bagian dari balkonnya. Nah, balkonnya menarik teman-teman karena ini sekarang lagi zaman work from home. Ini juga bisa digunain buat laptopan. Ini kita lagi di lantai 1 teman-teman. Lantai 1 aja hijau-hijau kayak begini nih pemandangannya. Bisa ngelihat clubhouse di sana keren. Bayangin kalau kita ada di lantai 5 atau lantai 4. Pasti pemandangannya lebih bagus lagi. Nah teman-teman, ini adalah basement ya. Jadi di basement ini adalah tempat buat parkir ya. Dan ini parkirnya cukup luas teman-teman. Jadi banyak sampai sana. Bisa dibayangin nggak? Buat parkiran doang nih bro. View-nya kayak gini. Jadi bisa dibayangin nggak kalau misalnya itu cafe udah jadi? Enak banget ya? Parkiran aja view-nya begini. Gila loh. Dan yang keren ini teman-teman. Di sini tuh udah disiapin nanti buat di bagian bawah ini supaya kita nggak jauh-jauh ke sana karena ini kan namanya juga apartemen ya, kita butuh barang-barang yang simpel-simpel, yang cepet-cepet aja, yang nggak usah pakai dandan, nggak usah pakai apa. Di sini udah disiapin kiosnya teman-teman. Nah jadi itu kalau teman-teman lihat itu nanti akan jadi kios-kios nih. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Mas Rio dari Royal Heights. Apa kabar Mas Rio? Halo, sehat Mas. Sekarang kita mau nanya nih sama Mas Rio nih. Mas, kenapa sih orang itu harus beli di Royal Heights apartemen ini? Ya, jadi memang Royal Heights apartemen ini eksklusif ya. Jadi satu-satunya apartemen yang mengusung konsep low rise eksklusif hanya 5 lantai. Kemudian per lantainya ini hanya 16 unit. Kedua, berada dalam kawasan perumahan Royal Tajur nih, Mas Ilman. Jadi kalau ambil apartemen di sini bisa nikmatin area 88 hektarnya Royal Tajur. Dan view 2 gunung, ada Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, kemudian ada yang paling bagus sih itu ada hutan biotrop. Jadi itu hutan lahan observasi sehingga memang kesejukan udara dan oksigen gratis nih. Kalau hutan observasi itu berarti udah nggak mungkin dibangun kan Mas ya? Iya, jadi lahan observasi ini memang milik pemerintah Mas Ilman. Jadi itu mungkin untuk penghijauan, tidak mungkin dibangun apapun. Oh, mantap banget ya. Nah sekarang ini pasti banyak teman-teman yang nanya, ini juga paling penting di acara kita nih, masalah duitnya. Ya. Berapa duit sih kita kalau mau beli di sini dari yang paling murah sampai yang lagi kita review ini? Habis itu ada promo-promo spesial nggak sih Mas? Ya, baik. Jadi untuk rate harga di sini mulai 500 jutaan saja nih Mas Hilman. Sampai dengan 1 miliaran saja. Kemudian untuk promo, jadi kita sekarang ada promo nyicil apartemen ini seharga kos-kosan. Jadi DP harusnya 10% kita subsidi atau kita bayarin DP-nya Mas Hilman. Jadi kalau misal Mas Hilman ambil nih ya, cukup bayar 5 juta, kemudian nanti DP-nya 10% itu dibayarin developer atau disubsidi. Jadi langsung nyicil aja. Nah, cicilannya itu seharga kos-kosan 2,8 juta. Dan nanti apartemennya sudah dalam kondisi fully furnished. Oke, jadi bisa dibilang kalau misalnya sekarang saya investor misalnya Mas, saya beli habis itu langsung bisa disewain langsung. Iya, jadi gini, ada 2 segmen pembeli. Yang pertama itu sekarang kita memang fokus ke kaum milenials ya. Kaum milenial sendiri biasanya kan memang beli properti atau beli aset itu dengan modal yang belum banyak lah ya, karena namanya juga anak muda nih ya kan. cukup bayar 5 juta saja, nanti DP 10% itu disubsidi oleh developer. Biasanya kan milenials itu masih ngekos nih. Nah, kita ada program namanya free rental di Tower A. Jadi kan ini Tower B masih inden nih Mas Hilman. Ambil Tower B, kondisinya masih inden, tapi bisa langsung huni di Tower A. Cukup bayar 5 juta, langsung pindah ke apartemen ini. Sambil nunggu yang punya dia jadi, dipinjemin dulu di betul Tower A. sekali. Menarik. Nanti kalau teman-teman kawin, pengen pindah ke landed house, bisa dijual. Iya. Dan bisa jadi modal untuk pindah ke Royal Tajurnya, ya kan? Gitu ya? Betul sekali. Oke. Makasih banyak ya, Mas Rio ya. Terima kasih Mas Hilman.
Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Minggir bro, gue pengen nonton TV. Wah, TV-nya mati, ke gap dong. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Royal Heights batuk. Sekarang batuk mencurigakan loh. Gatel hidung gua, Man. Benar. Bener. Ayo.